Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah yang penuh ketegangan dan misteri. Jangan lupa untuk like dan beri komentar. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah meski sedikit berawan. Firman, seorang pemuda berusia 24 tahun, tengah bersiap menjalani hari sebagai sopir angkot. 2 tahun lalu, setelah ayahnya meninggal dunia, Firman mengambil alih pekerjaan ini demi membantu keluarga. Angkot kecil berwarna biru yang ia kendarai sudah menjadi saksi dari segala perjuangannya. Firman bukanlah sopir angkot biasa. Ia dikenal ramah dan santun kepada penumpang, meski kehidupannya sederhana. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. "Pagi, Bu. Mau kemana hari ini?" sapanya pada seorang penumpang dengan senyum lebar. Penumpang yang sudah terbiasa dengan keramahan Firman hanya mengangguk kecil dan membalas senyuman itu. Hari itu, angkot Firman penuh sesak dengan penumpang. Mereka naik dan turun memenuhi kursi yang ada. Di antara mereka, ada seorang wanita muda yang menarik perhatian. Ia mengenakan seragam dokter dengan stetoskop menggantung di lehernya. Wajahnya terlihat lelah, seperti kurang tidur. Firman sempat memperhatikannya melalui kaca spion, namun tak terlalu memikirkannya. Saat sore menjelang, penumpang di angkot mulai berkurang. Di sudut bangku, wanita muda itu masih duduk, kepalanya bersandar pada jendela. Awalnya, Firman mengira ia tertidur. Namun saat angkot hampir kosong, ia merasa ada yang aneh. "Dok, sudah sampai?" panggil Firman sambil menoleh, namun tak ada respon. Firman mencoba membangunkannya dengan sedikit mengguncang bahunya, namun tubuh wanita itu terasa lemas. Firman mulai panik. "Ya Tuhan, ini bukan tidur," gumamnya sambil menatap wajah wanita itu yang kini pucat. Dengan cepat, Firman memutuskan untuk membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Ia tak peduli dengan jadwalnya yang terganggu atau penumpang yang mungkin masih menunggu di pinggir jalan. Prioritasnya saat itu adalah menyelamatkan wanita ini. Sesampainya di rumah sakit, Firman berlari ke ruang gawat darurat sambil memanggil perawat. "Dokter, tolong bantu, ada yang pingsan di angkot saya," teriaknya. Beberapa perawat segera menghampiri dan membawa wanita itu masuk. Firman duduk di ruang tunggu, wajahnya penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, seorang dokter pria mendekat. "Firman, kamu ya yang bawa Dokter Dewi ke sini?" tanya dokter itu sambil tersenyum. Firman sedikit terkejut. "Iya, Dok. Tadi dia pingsan di angkot saya," jawabnya ragu. Dokter tersebut, yang ternyata bernama Adrian, adalah teman lama Firman semasa sekolah. Adrian kemudian menjelaskan bahwa Dewi adalah seorang dokter muda yang sangat berdedikasi. Ia sering bekerja melebihi batas kemampuan fisiknya, mungkin karena itulah ia kelelahan dan pingsan. Firman merasa lega mendengar penjelasan itu, namun ada perasaan yang aneh di hatinya. Wajah wanita yang pingsan tadi terus terbayang di pikirannya. Ia belum tahu siapa wanita itu, tapi entah kenapa ia merasa ingin tinggal lebih lama di rumah sakit untuk memastikan Dewi baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, Dr. Adrian kembali mendekati Firman. "Dia sudah stabil, Firman. Terima kasih sudah cepat membawanya ke sini," kata Adrian. "Kamu sudah menyelamatkan nyawanya." Firman merasa lega, namun ia masih ragu untuk pulang. Meski demikian, akhirnya ia melanjutkan perjalanan pulang dengan angkot yang kosong. Wajah Dewi terus mengganggu pikirannya. Di sisi lain, Dewi mulai sadar dari pingsannya. Pandangannya kabur, namun ia bisa melihat Adrian berdiri di dekat tempat tidurnya. "Dewi, kamu sudah sadar," kata Adrian sambil tersenyum. Dewi mengangguk lemah. "Bagaimana aku bisa sampai di sini?" tanyanya bingung. Adrian menjelaskan bahwa Firman, seorang sopir angkot, yang membawanya ke rumah sakit setelah menemukannya pingsan. Dewi terkejut dan berbisik pelan, "Aku ingin bertemu dengannya, ingin mengucapkan terima kasih." Namun, Firman sudah jauh dari rumah sakit. Ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya, meski bayangan Dewi terus menghantui pikirannya. Di sepanjang jalan, ia melayani penumpang seperti biasa, namun hatinya tak sepenuhnya tenang.
Ada rasa penasaran dan harapan kecil untuk bertemu Dewi lagi. Malam harinya, saat Firman beristirahat di rumah kecilnya, pikirannya masih tertuju pada kejadian hari itu. Ia tahu bahwa Dewi berada di dunia yang sangat berbeda darinya, dan ia bertanya-tanya apakah ia akan bertemu dengannya lagi. Sementara itu, di rumah sakit, Dewi terus berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Firman, sang sopir angkot yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia bahkan meminta Adrian untuk menanyakan lebih lanjut tentangnya. Dia seperti malaikat yang dikirim Tuhan di saat yang tepat, kata Dewi. Hari itu menjadi awal dari perasaan yang tak disadari oleh keduanya. Takdir perlahan mulai menyulam jalan yang akan mempertemukan mereka lagi, dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Firman kembali ke rutinitasnya sebagai sopir angkot. Meskipun pikirannya masih dipenuhi bayangan tentang Dewi, ia berusaha fokus bekerja. Namun, hatinya tak sepenuhnya tenang. Ia bertanya-tanya, apakah takdir akan mempertemukan mereka kembali? Aku cuma supir angkot. Apa mungkin aku bisa masuk ke dunianya? Gumam Firman sambil melintasi jalan-jalan Jakarta. Namun, Dewi tidak melupakan Firman. Setelah merasa lebih baik, ia mulai mencari cara untuk bertemu dengan pemuda yang telah menyelamatkannya. Dengan bantuan Adrian, ia berhasil mendapatkan informasi mengenai trayek angkot yang biasa dilalui Firman. Meski ragu, Dewi memutuskan untuk menemui Firman secara langsung. Aku harus berterima kasih padanya, bagaimanapun caranya, ucapnya tegas. Suatu sore, saat Firman menunggu penumpang di pangkalan angkot, ia terkejut melihat seorang wanita mendekat. Begitu ia menyadari bahwa wanita itu adalah Dewi, Firman hampir tak percaya. Dewi mengenakan pakaian kasual, jauh berbeda dengan seragam dokternya yang formal. "Kamu Firman, kan?" tanya Dewi sambil tersenyum. Firman yang masih terkejut hanya bisa mengangguk. "Terima kasih karena sudah membantuku kemarin. Kalau bukan karena kamu, mungkin keadaanku bisa lebih buruk," lanjut Dewi. Firman merasa gugup dan merendah. "Itu hal kecil, Dok. Siapa saja pasti akan melakukan hal yang sama." Namun, pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih akrab. Dewi dan Firman mulai berbicara lebih banyak, meskipun awalnya hanya sekadar basa-basi. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka mulai merambah ke cerita pribadi. Firman menceritakan perjuangannya sebagai sopir angkot untuk membantu keluarganya, sementara Dewi berbagi kisah hidupnya sebagai dokter muda yang penuh tekanan. Semakin sering mereka bertemu, baik secara kebetulan maupun karena Dewi sengaja menaiki angkot Firman, hubungan mereka semakin dekat. Dewi mulai melihat Firman bukan hanya sebagai seorang sopir angkot, tetapi sebagai pemuda yang tulus, pekerja keras, dan penuh empati. Di sisi lain, Firman mulai menyadari bahwa ia memiliki perasaan yang lebih dari sekadar kagum terhadap Dewi. Namun, ia merasa rendah diri. Bagi Firman, Dewi adalah seorang dokter yang cantik dan sukses, sementara ia hanyalah pemuda yang menghabiskan hari-harinya di balik kemudi angkot. Firman sering berpikir untuk menjaga jarak, takut bahwa perasaannya hanya akan membawa luka. Suatu hari, ketika Dewi kembali menaiki angkot Firman, ia memberanikan diri untuk berbicara lebih jujur. "Kenapa kamu selalu terlihat seperti menahan sesuatu?" tanya Dewi tiba-tiba. Firman terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku hanya merasa aku nggak pantas dekat dengan orang sepertimu." Dewi tersenyum lembut mendengar jawaban itu. "Firman, kamu tahu, kamu mungkin melihat dirimu sebagai sopir angkot, tapi aku melihatmu sebagai seseorang yang lebih dari itu. Kamu adalah penyelamatku, itu hal yang gak akan pernah aku lupakan," ucap Dewi dengan penuh ketulusan. Meski kata-kata Dewi memberikan Firman harapan kecil, ia masih bergulat dengan keraguannya. Namun, hubungan mereka terus berkembang perlahan, tapi pasti. Dewi mulai sering mencari alasan untuk bertemu Firman, sementara Firman berusaha memahami perasaannya sendiri. Takdir seolah sedang mempertemukan mereka lebih dekat di setiap kesempatan. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka merasa nyaman satu sama lain. Dewi sering menghabiskan waktu luangnya menaiki angkot Firman, dan di saat-saat seperti itu, mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan mimpi. Namun,
Kedekatan mereka tak lepas dari ujian. Suatu hari, Dewi mengajak Firman bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Di sana, ia mengutarakan niatnya yang lebih serius. "Firman, aku ingin mengenalkanmu pada keluargaku," katanya sambil tersenyum lembut. Firman terkejut dan cemas. "Apa keluargamu akan menerima aku?" tanyanya dengan nada ragu. Dewi meyakinkannya bahwa keluarganya akan mengerti, meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Keesokan harinya, Dewi membawa Firman ke rumahnya. Rumah itu besar dan megah, jauh dari kesan sederhana yang biasa dikenal Firman. Hatinya semakin ciut saat melihat betapa berwibawanya ayah Dewi, seorang pengusaha sukses, dan ibunya, seorang mantan dosen terkenal. Ketika perkenalan berlangsung, suasana menjadi tegang. Ayah Dewi, Pak Hartono, menatap Firman dengan penuh selidik. "Jadi kamu sopir angkot?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. Firman hanya mengangguk, berusaha tetap tenang. Pak Hartono menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Dewi, apa yang kamu pikirkan? Kamu seorang dokter, masa depanmu cerah. Apa kamu yakin dia adalah orang yang tepat?" Dewi menjawab dengan tegas, "Ayah, Firman adalah orang yang baik. Dia yang menyelamatkanku saat aku pingsan. Dia punya hati yang tulus, dan itu lebih penting daripada semua hal lainnya." Namun, ibunya, Bu Ratna, ikut angkat bicara. "Tapi Dewi, cinta saja tidak cukup. Kamu harus pikirkan masa depan. Bagaimana kalau nanti kamu menyesal?" Firman merasa terhimpit oleh situasi itu. Meski ia ingin memperjuangkan hubungannya dengan Dewi, ia juga sadar akan keterbatasannya. Setelah pertemuan itu, Firman berbicara dengan Dewi. "Dewi, mungkin mereka benar. Aku hanya sopir angkot. Aku nggak bisa memberikanmu kehidupan yang layak," katanya dengan nada berat. Namun Dewi menatap Firman dengan penuh keyakinan. "Firman, aku tidak peduli apa pekerjaanmu. Yang aku tahu, kamu adalah orang yang membuatku merasa berarti. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan pilihanku," ujarnya dengan air mata di matanya. Ujian semakin berat ketika keluarga Dewi mencoba menjodohkannya dengan seorang pria kaya bernama Arman, yang merupakan anak rekan bisnis ayahnya. Meskipun Arman terlihat sempurna di mata keluarganya, Dewi tidak memiliki perasaan apa-apa padanya. Ia tetap teguh pada keputusannya untuk bersama Firman. Di sisi lain, Firman diliputi dilema. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi masa depan Dewi, tetapi perasaannya begitu dalam hingga sulit diabaikan. Dengan dorongan dari teman-temannya, termasuk Adrian, Firman mulai menyadari bahwa ia juga harus memperjuangkan cintanya. "Dewi sudah memilihmu. Jangan sia-siakan itu," kata Adrian meyakinkan. Pertentangan dengan keluarga Dewi semakin memanas, tetapi cinta mereka tetap bertahan. Dewi pun menunjukkan ketegasannya di hadapan keluarganya. "Aku tahu kalian menginginkan yang terbaik untukku, tapi kebahagiaanku ada bersama Firman," ucapnya penuh keyakinan. Sementara itu, Firman tidak tinggal diam. Ia bekerja lebih keras, menabung, bahkan mulai menyusun rencana masa depan yang lebih baik. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak untuk Dewi. Selain menyetir angkot, Firman mengambil pekerjaan tambahan sebagai pengantar barang di malam hari. Ia ingin menunjukkan bahwa cintanya bukan hanya sekadar kata-kata. Dewi pun terus berusaha meyakinkan ibunya. "Bu, Firman memang bukan orang kaya, tapi dia punya hati yang luar biasa. Dia pekerja keras, jujur, dan peduli. Itu semua yang aku butuhkan," katanya. Perlahan, hati Bu Ratna mulai melunak, tetapi Pak Hartono tetap sulit menerima Firman. Demi memisahkan mereka, Pak Hartono bahkan kembali mencoba menjodohkan Dewi dengan Arman, seorang pria kaya anak rekan bisnisnya. Namun, Dewi tetap teguh pada pendiriannya. "Ayah, aku sudah memilih Firman. Aku tidak akan mengubah keputusan ini," katanya dengan penuh keyakinan. Merasa sudah saatnya bertindak, Firman merencanakan sesuatu yang istimewa. Setelah berbulan-bulan menabung,
Ia membeli cincin sederhana dan memberanikan diri untuk datang ke rumah Dewi. Di hadapan keluarganya, ia berkata dengan suara bergetar, "Pak, Bu, saya tahu saya bukan pria yang sempurna. Saya tidak punya banyak harta, tapi saya berjanji akan membahagiakan Dewi seumur hidup saya." Ruangan itu mendadak sunyi. Dewi menggenggam tangan Firman erat. "Ayah, Ibu, ini pilihan hidupku. Aku berharap kalian bisa merestui kami," ucap Dewi penuh harap. Setelah keheningan yang terasa begitu lama, Pak Hartono akhirnya berbicara. "Firman, aku tidak akan berbohong. Awalnya aku tidak menyukaimu. Tapi melihat tekadmu dan cinta Dewi padamu, aku percaya, mungkin kamu memang orang yang tepat untuknya. Tapi ingat, kebahagiaan Dewi sekarang adalah tanggung jawabmu." Firman hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Air mata haru mengalir di pipi Dewi. Ia langsung memeluk ayahnya. Setelah begitu banyak rintangan, akhirnya restu yang mereka perjuangkan selama ini diberikan. Beberapa bulan kemudian, Firman dan Dewi menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Sahabat-sahabat Firman dari pangkalan angkot, teman-teman Dewi dari rumah sakit, serta keluarga mereka berkumpul untuk merayakan kisah cinta yang telah melalui begitu banyak ujian. Setelah menikah, kehidupan mereka tak langsung sempurna, tetapi dengan cinta dan kerja keras, mereka membangun keluarga yang bahagia. Firman membuka bengkel kecil di samping rumah mereka, sementara Dewi tetap menjalani profesinya sebagai dokter. Mereka saling mendukung, menghadapi segala tantangan bersama. 3 tahun kemudian, rumah mereka dipenuhi gelak tawa anak-anak kecil yang lucu. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Dewi tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya. "Siapa sangka, dari angkot kecil itu, kita bisa sampai di sini," katanya sambil tertawa. Firman hanya tersenyum, merasa bahwa setiap perjuangan yang telah mereka hadapi tidak pernah sia-sia. Dan begitulah, kisah cinta antara seorang sopir angkot dan seorang dokter muda menjadi bukti bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, meski dunia berkata sebaliknya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.